Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Seperti yang pernah saya janjikan bahwa saya akan buat sebuah video yang akan membahas tentang konsep dasar penerjemahan Al-Quran serta bagaimana sejarah penerjemahan Al-Quran. Tapi kita pakai sejarah ringkasnya saja ya. Oke, di video ini kita akan membicarakan tentang penerjemahan Al-Quran secara dasar dulu ya. Jadi konsep dasar penerjemahan Al-Quran itu apa? Dan apa perbedaannya dengan penafsiran? Kemudian ada lagi penakwilan ya. Ada beberapa kata atau istilah yang seringkali dikaitkan dengan penerjemahan. Oke, langsung saja untuk tahu pembahasannya seperti apa. Yuk, cek video ini lebih lanjut. Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan dan diturunkan menggunakan bahasa Arab dengan bahasa yang sangat indah. Nah, penerjemahan Al-Quran istilahnya adalah mengalihkan pesan Al-Quran ke bahasa asing selain bahasa Arab. Dan terjemahan tersebut biasanya dicetak dengan tujuan agar dapat dikaji oleh mereka yang tidak menguasai bahasa Arab, sehingga kita dapat mengerti maksud dari firman Allah tersebut dengan bantuan terjemahan itu. Sedangkan menurut Nur Rahman Hanafi, penerjemahan merupakan peralihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pengalihan ini dilakukan dari bahasa pertama ke dalam bentuk bahasa kedua melalui struktur semantis. Proses menerjemahkan berusaha untuk mengalihkan pesan dalam bahasa sumber tanpa merubah maksud dan pesan tersebut. Menurut Nur Rahman Hanafi, terdapat 3 macam metode penerjemahan. Yang pertama yaitu metode penerjemahan kata demi kata, yakni sebuah metode yang seringkali digambarkan sebagai penerjemahan antar baris dengan bahasa target berada langsung di bawah kata-kata bahasa sumbernya. Metode ini berfokus pada kata demi kata bahasa sumber. Dengan metode ini, kita menerjemahkan bahasa target dengan tepat berada di bawah kata per katanya. Metode kedua menurut Nur Rahman Hanafi adalah metode penerjemahan secara harfiah, yakni metode penerjemahan yang mengalihkan konstruksi gramatika bahasa sumber ke dalam konstruksi gramatika bahasa target yang mempunyai padanan paling dekat. Dengan demikian, unsur leksikal yang ada tetap diterjemahkan satu persatu tanpa mengindahkan konteks yang melatarinya. Jadi, ini hampir sama dengan metode penerjemahan kata demi kata, karena pada metode ini pemadanan dilakukan masih terlepas dari konteksnya. Metode ketiga yang benar-benar berbeda adalah metode penerjemahan bebas, yakni metode penerjemahan yang berupaya mereproduksi materi tertentu tanpa menggunakan cara-cara khusus. Sehingga dengan metode ini dapat menghasilkan target yang tidak lagi mengandung gaya atau bentuk teks sumbernya. Sedangkan Muhammad Syarif Hidayatullah menambahkan beberapa jenis metode lainnya di samping 3 metode penerjemahan sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, yakni ada metode penerjemahan semantis, penerjemahan adaptasi, dan penerjemahan idiomatik. Penerjemahan semantis adalah metode penerjemahan yang menekankan pada penggunaan istilah, kata kunci, atau ungkapan bahasa sumber yang ditampilkan dalam hasil terjemahan. Dibandingkan dengan penerjemahan secara harfiah, penerjemahan semantis lebih lentur
karena penerjemahan secara semantis dapat dikompromikan dengan struktur gramatikal bahasa sasarannya. Selain itu, penerjemahan semantis masih mempertimbangkan unsur-unsur bahasa sumber selama masih dalam batas kewajaran. Sedangkan penerjemahan adaptasi adalah metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan bahasa sasarannya. Biasanya metode ini dipakai dalam menerjemahkan drama atau puisi atau karya sastra lainnya yang harus mempertahankan tema, karakter, atau alurnya. Ini artinya bahwa unsur budaya di dalam teks sumbernya kemudian disulih atau disubstitusikan dengan unsur budaya pembacanya. Sedangkan penerjemahan idiomatik adalah metode penerjemahan yang bertujuan untuk memproduksi pesan di dalam bahasa teks bahasa sumbernya, tetapi seringkali menggunakan kesan keakraban atau ungkapan idiomatik atau pengandaian-pengandaian yang tidak terdapat pada versi aslinya. Nah, menurut teman-teman, kegiatan penerjemahan yang akan kita lakukan termasuk ke dalam jenis penerjemahan yang mana ya? Lalu, apa perbedaan antara penerjemahan dengan tafsir ataupun takwil? Menurut Az-Zarkashi, tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Menurut Ad-Dhahabi, tafsir ialah ilmu yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Maka, ia mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk memahami makna yang terkandung dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh suatu ayat atau kalimat. Beda halnya dengan takwil. Takwil menurut As-Suyuti adalah interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lainnya. Takwil mengacu pada pengembangan makna yang lebih mendalam atau makna yang tersembunyi dan tersimpan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di Indonesia, kegiatan penerjemahan Al-Quran sudah dilakukan sejak waktu yang cukup lama. Pada tahun 1962, Kementerian Agama membentuk Lembaga Penyelenggara Penerjemahan Kitab Suci Al-Quran. Dan lembaga ini berhasil menerbitkan terjemahan Al-Quran Kementerian Agama untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1965. Terjemahan Al-Quran versi pertama ini diresmikan oleh Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan dicetak dalam 3 jilid. Setiap jilidnya berisi 10 juz. Hingga sekarang Al-Quran dan terjemahnya versi Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Contohnya pada tahun 1989. Namun, penyempurnaan ini tidak menyeluruh karena hanya fokus pada penyempurnaan redaksional yang dianggap kurang sesuai dengan bahasa Indonesia pada waktu itu. Penyempurnaan yang kedua dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 1998 hingga tahun 2002. Nah, kali ini penyempurnaan yang dilakukan lebih menyeluruh sehingga memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 4 tahun. Setelah 14 tahun berlalu, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan lagi yang ketiga, yakni pada tahun 2016. Nah, itulah tadi sejarah singkat penerjemahan Al-Quran. Teman-teman, bagaimana nih sampai di sini? Adakah yang belum dapat dipahami atau butuh penjelasan lebih lanjut? Jika ya, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sebagai evaluasi, saya ada satu pertanyaan nih. Coba dijawab ya.
Apa perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil? Bagikan jawabanmu dalam kolom komentar yang tersedia di bawah ini atau melalui sistem LMS yang sudah disediakan. Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran yang berikutnya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.